Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan kembali menjelaskan mengenai rumah tinggal berkelanjutan dengan konsep green building. Kami dari K2, kelompok 3, merencanakan sebuah rumah berkelanjutan dengan nama Eco Heaven Platinum Residence. Lokasi dari rumah yang kami rencanakan terletak di Jalan Kavling Surya, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, yang mana rumah ini juga dilengkapi dengan view Gunung Salak sehingga sangat nyaman untuk ditinggali. Berdasarkan asesmen dari Greenship Homes, rumah yang kami rencanakan termasuk ke dalam ranking platinum dengan persentase pencapaian 73% berdasarkan beberapa kategori seperti ASD, EEC, WAC, MRC, IHC, dan juga BEM. Total luas rumah yang kami rencanakan adalah 300 meter kuadrat dengan luas bangunan 180 meter kuadrat dan luas area hijau atau vegetasi 120 meter kuadrat. Di mana berdasarkan data tersebut, rumah yang kami rencanakan memiliki 40% area hijau. Berikut adalah denah yang telah kami buat, di mana untuk denah lantai 1 terdiri dari kamar tidur, ruang keluarga, kemudian dapur dan halaman belakang yang berdekatan guna membuang udara kotor dari dapur ke halaman belakang. Ada pula carport, ruang tamu, dan juga kamar mandi. Kemudian untuk denah lantai 2-nya terdapat laundry area ataupun area untuk mencuci pakaian, kamar tidur 2, kemudian kamar mandi, dan juga 2 kamar tidur lainnya. Di depannya itu terdapat ruang keluarga. Untuk detailnya bisa dilihat pada video ini. Eco Heaven Platinum sendiri didesain memiliki kapasitas untuk 5 orang atau 6 orang dengan jumlah lantai 2 lantai. Pertama kita akan tinjau dari kategori awal yaitu Appropriate Site Development dengan total nilai 10. Di mana untuk kategori ini area hijau telah terpenuhi sebanyak 40% dari luas tanah yang ada, sehingga dapat dijamin kenyamanan dari lingkungan yang ada di daerah rumah tersebut. Kemudian terdapat banyak infrastruktur pendukung yang mana ada banyak utilitas, prasarana untuk menggapai transportasi umum, halte, gas station, dan lain-lain. Kemudian untuk aksesibilitas komunitasnya pun terjamin di mana ada banyak fasilitas umum yang nanti akan dijelaskan pula. Untuk pengendalian hama kami berencana menggunakan drainase yang tertutup sehingga bisa menghindari adanya kecoa ataupun tikus yang akan masuk ke dalam rumah, serta kami juga menggunakan bahan-bahan yang didesain untuk penanggulangan nyamuk serta lalat. Dalam upaya manajemen dari adanya rayap nantinya, kami juga berencana untuk menggunakan kayu anti rayap. Berikut ini adalah fasilitas umum yang terletak tidak jauh dari lokasi rumah yang kami rencanakan, yakni bank, sekolah, masjid, restoran, jalan tol, rumah sakit, halte, dan juga swalayan. Berikutnya kita akan membahas mengenai kategori kedua yaitu Energy Efficiency and Conservation dengan total nilai 11. Ada skenario yang telah kami rancang terkait penggunaan listrik di mana aspek-aspek pembuatan skenario tersebut berupa sumber listrik, sistem penyimpanan, penghematan listrik, pemantauan energi, serta manfaat dan kelemahan dari skenario tersebut. Skenario tersebut kami namai dengan energi surya dan listrik hybrid smart meter, di mana sumber listrik tersebut kami menggunakan panel surya untuk memenuhi kebutuhan harian hingga 5 kW. Kemudian terdapat sistem penyimpanan dari baterai untuk menyimpan daya, dan untuk aspek penghematan listrik dapat menghemat hingga 70% konsumsi dari PLN. Kemudian dari segi pemantauan energinya digunakan teknologi berupa smart meter untuk memantau konsumsi dan optimasi dari penggunaan energi listrik. Manfaat dari skenario ini adalah menurunkan biaya operasional dan lebih ramah lingkungan. Namun, ada pula kelemahan dari skenario yang kami rancang berupa ketergantungan pada penyimpanan baterai saat malam hari. Berikut adalah jalur listrik yang telah kami rancang dan kami susun dalam bentuk denah untuk lantai 1 dan juga lantai 2, di mana terdapat box panel MCB sebagai aliran utamanya yang akan mengalirkan aliran listrik ke lampu, yang mana lampu-lampu tersebut dapat berupa saklar, downlight, dan juga bar lamps. Kemudian dialirkan pula ke stop kontak serta outlet internet yang ada di rumah tersebut. Kemudian kami juga menggunakan kabel Ethernet untuk menghubungkan semua komponen dalam jalur yang aman dan juga rapi.
Berikut adalah fasilitas elektrik yang tersedia dengan adanya perancangan rumah ramah lingkungan yang kami buat, di mana untuk lantai 1 terdapat 10 titik lampu downlight dan juga 2 lampu Barrett Phillips, dan ada 3 saklar tunggal, 3 titik saklar ganda, kemudian dapat ditemukan 1 panel MCB, dan 10 titik stop kontak biasa serta 1 titik stop kontak yang ditutup. Kemudian ada 1 titik outlet untuk internet. Sementara itu untuk lantai 2 terdapat 15 titik lampu downlight, 2 titik Barrett Phillips, dan 1 titik Barrett Outgrow. Kemudian terdapat 4 titik saklar tunggal, 3 titik saklar ganda, serta 10 titik stop kontak biasa. Berikutnya kita akan bahas mengenai kategori ketiga yaitu water conservation yang memiliki total nilai sebesar 5. Kami telah merancang pula skenario penggunaan air dalam rumah yang kami rencanakan dengan aspek-aspek sumber air alternatif berdasarkan SNI, efisiensi air, sistem pemeliharaan, manfaat, dan juga kelemahan. Skenario tersebut dinamai pemanfaatan air hujan untuk irigasi dan juga toilet, di mana untuk sumber air alternatifnya terdapat penampungan air hujan untuk kebutuhan non-potable, dan juga pemanfaatan air grey water untuk irigasi tanaman. Dan untuk aspek efisiensinya, diharapkan bisa menurunkan konsumsi air PDAM hingga 50%. Kemudian di aspek sistem pemeliharaannya digunakan filter air hujan dan juga pemeliharaan pompa air, serta sistem grey water dengan penyaringan dan pergantian berkala. Manfaat dari skenario tersebut adalah mengurangi penggunaan air bersih dan minimalisasi limpasan air hujan. Namun, kelemahan dari skenario yang telah kami rancang adalah adanya keterbatasan suplai saat musim kering karena kita berpatokan pada air hujan. Walaupun begitu, Bogor sebagai kota hujan tentu saja bisa memenuhi penggunaan air hujan tersebut yang dapat digunakan untuk rumah tangga. Berikut ini adalah denah instalasi air bersih yang telah kami rancang untuk lantai 1 maupun lantai 2, di mana air bersih tersebut akan diambil dari ground tank melalui pompa menuju torn yang ada dengan pipa yang dimensinya telah direncanakan, yaitu 1,5 inci. Pipa tersebut kemudian akan mengalirkan air bersih dari torn ke perlengkapan seperti shower dan keran, kloset duduk, jet shower, kitchen sink, dan juga front Honda. Kemudian air bekasnya nanti akan dibuang melalui saluran yang telah dirancang menuju saluran utama atau saluran pembuangannya. Berikut ini adalah denah instalasi air bekas untuk lantai 1 dan juga lantai 2, di mana arah alirannya bisa dilihat pada gambar denah tersebut. Instalasi ini dirancang agar air bekas dari kedua lantai mengalir secara terpisah dan langsung ke saluran utama tanpa mencemari area lainnya. Sehingga dengan proses tersebut, kebersihan dan juga efisiensi aliran air akan terjaga. Kemudian ada pula denah instalasi air hujan untuk lantai 1 dan lantai 2 dengan arah aliran yang bisa dilihat pada layar, di mana untuk instalasi air hujan ini dipastikan ada pengumpulan dan pengaliran air hujan secara efektif dari kedua lantai ke saluran utamanya, guna mencegah genangan air dan kerusakan pada struktur bangunan. Kemudian terkait dengan air kotor telah kami buat denah instalasinya pula untuk lantai 1 maupun lantai 2, di mana untuk denah tersebut dipastikan bahwa air limbah dikelola secara higienis, mengalir ke septic tank untuk diolah, dan hasilnya nanti akan dibuang ke area resapan tanpa mencemari lingkungan sekitar. Terkait septic tank tersebut dan resapan, berikut ini adalah detail dari septic tank yang kami rencanakan, di mana kami menggunakan biofilter anaerobik atau upflow biofilter dengan kapasitas 8 orang. Hal tersebut telah sesuai di mana kapasitas rumah kami pun 5-6 orang. Kemudian material lapisan resapannya terdiri dari koral ataupun kerikil besar, ijuk, dan juga pasir uruk. Untuk dindingnya sendiri terdapat dinding bata diplester dengan kedap air untuk menjaga keamanan dari septic tank itu sendiri. Dimensi dari septic tank yang kami rencanakan memiliki panjang 2000 mm, lebar 1500 mm, kedalaman 2000 mm. Fungsi utama dari septic tank itu sendiri adalah sebagai pengolahan limbah cair dalam rupa anaerob dan untuk pengendapan serta penyaringan limbah. Baik, berikutnya ini adalah hasil perhitungan konsumsi ataupun kebutuhan air dari rumah yang telah kami rencanakan, di mana berdasarkan jumlah alat plumbing, ada WC, lavatory, shower, dan juga faucet.
Nilai kebutuhan air per jam mencapai 757,1 liter per jam. Kemudian untuk kebutuhan air per hari mencapai 9 meter kubik per jam. Kebutuhan air pada jam puncak mencapai 13,6 meter kubik per jam dan kebutuhan air pada menit puncak mencapai 0,45 meter kubik per jam. Kami juga melakukan perhitungan terhadap konsumsi air berdasarkan beberapa jenis kegiatan, yaitu minum, memasak, toilet, mencuci pakaian, wudhu, membersihkan rumah, taman, mencuci kendaraan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya terkait pemanfaatan ataupun konsumsi air di dalam rumah tersebut. Dengan menganalisis berapa kali pemakaian dan juga berapa uang yang perlu dikeluarkan, diperoleh total pemakaian yaitu 356,12 liter per hari, sehingga biaya per hari adalah 2.635, dimana dengan total pemakaian per bulan 10.683 liter per hari diperlukan biaya pengeluaran untuk konsumsi air per bulannya adalah 79.058. Dalam menindaklanjuti biaya tersebut, kami telah melakukan perhitungan jika kita memanfaatkan suplai air hujan, di mana terdapat penghematan konsumsi air hingga 73%. Perhitungannya adalah sebagai berikut, di mana untuk kolam atau area resapan diperoleh 30 liter dan untuk penggunaan ground reservoir adalah 230 liter per hari, sehingga didapatkan total 260 liter yang bisa dipakai untuk penghematan air. Sehingga penghematan oleh suplai air hujan dalam hal volumenya sendiri mencapai 96,12 liter per hari atau 10.400 liter per bulan. Dengan begitu, biaya yang masih perlu dikeluarkan menjadi berkurang mencapai 711 per hari, 711 rupiah per hari ataupun 77.134 per bulan, yang tentu saja lebih kecil dari biaya awal. Kemudian berikut adalah kategori keempat, yaitu material resource and cycle dengan total nilai 10, di mana bahan material yang kami gunakan berupa material beton pracetak atau baja daur ulang untuk fondasi, kemudian bata ringan AAC untuk dinding eksterior, adanya panel surya sebagai bagian dari atap, lantai bambu dan juga semen permeable di area luar, kemudian gipsum dengan insulasi wall mount mineral untuk bagian langit-langit rumah. Kemudian kami juga menggunakan kayu berlabel FSC serta aluminium untuk pintu utama. Kemudian untuk pencahayaan sendiri kami menggunakan lampu LED yang hemat energi dan juga mampu bergerak secara otomatis, dan juga ada material utama berupa pipa PVC daur ulang untuk sistem plumbing. Kemudian untuk sistem pemanfaatan air hujan digunakan tangki penampungan air hujan dan sistem filter karbon, dan tangki penampungan grey water untuk grey water recycling. Kemudian kami juga menggunakan blok beton berpori untuk permeable paving sebagai bagian dari rumah, dan hal tersebut bisa mencegah limpasan air hujan dan membantu resapan ke dalam tanah. Untuk taman dan area hijau sendiri ada 40% dari luas tanah, dan composting area atau komposter organik sebanyak 1 unit yang dilengkapi di halaman rumah untuk melakukan composting serta pemilahan sampah. Estimasi ini menyesuaikan konsep keberlanjutan dan SNI terkait seperti SNI 037065 tahun 2005. Kemudian kategori kelima adalah Indoor Health and Comfort dengan total nilai 9. Dan kategori berikutnya adalah Building Environment Management dengan total nilai 11, di mana untuk hal terkait BEM sendiri telah tersedia sistem manajemen lingkungan yang sesuai dengan asesmen Greenship Homes yang kami telah lakukan, di mana sistem manajemen lingkungan harus ada dalam lahan selama masa konstruksi berlangsung. Kemudian ada juga kegiatan lingkungan yang bisa dilakukan sebagai aktivitas di sekitar kawasan rumah seperti gotong royong bersama. Kemudian dilakukan pemilahan sampah atau waste management kepada sampah organik maupun anorganik dengan jenis-jenis pemilahan seperti beberapa tempat sampah yang berbeda-beda. Kemudian terdapat bak composting seperti yang telah disebutkan sebelumnya yang menggunakan material besi plat tebal dengan gambar seperti pada layar dan dimensi 0,6 x 0,8 yang telah kami rancang pula. Selain itu masih terkait Building Environment Management, terdapat sistem keamanan rumah sebagai bagian dari teknologi pula, yaitu untuk menjaga sekuritas dan juga
energi baterai dari rumah tersebut. Kemudian kami juga menggunakan energi dan juga air secara real time dan dikontrol oleh teknologi tertentu. Ada pula jalur evakuasi sebagai bagian dari mitigasi bencana yang akan terjadi di sekitar Bogor ataupun di sekitar rumah tersebut. Kami juga menggunakan teknologi rainwater harvesting, menggunakan air hujan seperti yang telah dijelaskan berikutnya, dan perencanaan rumah tumbuh di mana setelah 2 rumah tersebut kami berencana untuk menambahkan bangunan kembali, menyesuaikan kapasitas dan juga kebutuhan yang ada. Berikut adalah rancangan biaya yang kami anggarkan untuk beberapa pekerjaan, mulai dari pekerjaan persiapan, tanah dan fondasi, struktur, dinding, tusan dan daun jendela, pekerjaan atap, kemudian ada pekerjaan plafon, kunci, dinding keramik, sanitari, instalasi air, pengecetan, listrik, dan pekerjaan lain-lain dengan subtotal masing-masing dapat dilihat pada video ini dan diperoleh total keseluruhan 522 juta. Setelah itu, setelah mendapatkan masing-masing pekerjaan dan subtotal anggaran biayanya, kami merancang time schedule untuk dilaksanakan dengan kurva S seperti yang bisa dilihat pada layar dan di mana program tersebut berlangsung selama 33 minggu. Oke, sekian presentasi progres dari kelompok kami. Terima kasih.